Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,97% ke angka 7044. Dari video ini saya coba menganalisa saham ESA, Harum, Antam yang mulai bergerak naik dan untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini naik 7% lebih ke harga 905. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ESA masih bisa bertahan di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 840. Jadi kemarin ESA sempat turun mengetes support EMA 150, hari ini terlihat bisa rebound dari support ini. Tapi bisa kita perhatikan, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, secara tren ESA saat ini masih melemah. Walaupun belum bisa dibilang downtrend untuk tren jangka menengah, karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150, tapi bisa kita lihat saat ini ESA trennya sudah terus bergerak turun. Jadi sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50, setelah turun di bawah garis EMA 50, ESA terus bergerak turun. Jadi tetap mesti hati-hati walaupun hari ini ESA naik lumayan tinggi. Dan di atasnya bisa kita lihat masih ada resisten psikologis di harga 1000 dan garis EMA 50 yang saat ini di harga 1055. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, ESA trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 7% hari ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan asing masih terus akumulasi saham ESA ini. Jadi asing terlihat terus akumulasi walaupun ESA dalam beberapa minggu ini terus bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ESA masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 1000 dan garis EMA 50. Untuk teman-teman yang mempunyai saham ESA di garis EMA 150, hari ini berhasil beli atau kemarin, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila terlihat ESA masih gagal break dari resisten 1000 sampai garis EMA 50. Atau teman-teman ingin hold selama masih bertahan di atas garis EMA 100 pun menurut saya masih oke. Tapi ingat, apabila ESA ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150, ESA trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila ESA gagal bertahan di atas garis EMA 150. Berikutnya saya akan analisa saham BRPT. BRPT hari ini bisa kita lihat naik 2% lebih ke harga 770. Dan secara tren terlihat BRPT saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk tren jangka menengah BRPT bergerak sangat downtrend, sempat bertahan di atas harga 800, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, dan malah turun di bawah support di harga 800. Jadi saat ini harga 800 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat, BRPT turun ke harga 720, mulai bergerak sideways dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik dan berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat mulai masuk akumulasi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk naik mengetes harga 800 sampai garis EMA 50 dan habis sama dengan ESA, BRPT juga tetap harus hati-hati apabila gagal break dari garis EMA 50 masih ada potensi turun kembali menuju support di harga 720. Cuma bedanya ESA trennya lebih baik karena masih berada di atas garis EMA 150, sedangkan BRPT saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman beli saham BRPT ini harus lebih disiplin. Karena apabila gagal break, ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Harum. Harum hari ini naik 2% lebih ke harga 1725. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya masih candle merah, dan secara tren Harum saat ini masih bergerak downtrend. Terlihat memang Harum saat ini masih bertahan di atas support 1680, tapi tetap harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini Harum sudah turun sangat dalam. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada distribusi, sedangkan asing terlihat 2 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Harum masih ada potensi untuk naik mencoba break resisten terdekat di harga 1800. Hati-hati apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Harum mencoba break resisten 1800 masih gagal break, ada potensi balik turun kembali mengetes support di 1680. Apabila gagal break, gagal bertahan, maka Harum akan lanjut downtrend dan berpotensi ke 1500. Jadi tetap harus hati-hati walaupun hari ini bergerak naik. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak terlalu tinggi walaupun pada saat perdagangan sempat naik menuju harga 1760. Jadi apabila teman-teman hari ini berhasil membeli di sekitar harga 1700, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Harum gagal naik di atas harga 1800. Apalagi teman-teman lihat mendekati harga 1800, Harum terlihat mulai berbalik arah. Karena kenaikan hari ini masih belum ada akumulasi besar. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham Antam. Antam hari ini naik 3% lebih ke harga 2150. Bisa kita lihat di grafik ini. Pada analisa terakhir saya di Antam, saya menjelaskan Antam ada support di zona 2000 sampai 2100. Apabila mau entry, bisa tunggu Antam menyentuh zona ini dan berhasil rebound baru kita ikuti entry. Dan bisa kita lihat kemarin Antam masuk zona di 2000 sampai 2100 dan hari ini berhasil rebound dari zona ini. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik 3% lebih, malah ada distribusi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih terus distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan hari ini naik 3% malah asing juga masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kita tetap harus hati-hati. Walaupun hari ini berhasil rebound dari zona 2100, Antam malah terlihat ada distribusi. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Bisa kita lihat di atas ini resisten lebih kuat ini di 2300, tapi ada satu resisten minor di sekitar harga 2230. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Antam gagal naik di atas harga 2230 atau mau hold selama berada di atas zona 2000 sampai 2100 pun menurut saya masih oke. Tapi tetap masih hati-hati karena Antam saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi bisa saja walaupun berhasil rebound hari ini, pada saat mendekati resisten di sekitar 2230 sampai 2300 gagal break, Antam masih ada potensi turun kembali menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi paling aman saat ini adalah memanfaatkan untuk trading jangka pendek. Karena untuk Antam saat ini belum ada akumulasi besar dan belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.